Assalamualaikum, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial sepatu wedges seperti ini. Untuk bahan-bahan yang diperlukan adalah sole wedges. Ini saya menggunakan ukuran 36, hakpen nomor 4, kemudian benang poli merek Poli Indo D27. Kita mulai saja ya. Selanjutnya kita buat fondasinya. Untuk sol saya ini jarak tiap lubangnya adalah 1 cm. Jadi untuk fondasinya ini nanti bisa kita buat selang-seling 3 SC, 2 SC, 3 SC, 2 SC. Tapi untuk bagian tumitnya kita nanti isi 3 SC biar tidak terlalu rapat. Jadi isian untuk fondasi ini tergantung dari solnya masing-masing ya. Tidak pasti jumlah 3 SC, 2 SC itu tidak harus sama untuk tiap sol. Kita buat satu rantai. Kemudian kita buat SC. Lalu buat SC. Untuk selanjutnya kita isi 2 SC. Selanjutnya 3 SC. 1 2 3. Selanjutnya 2 SC. 1 2. Untuk bagian tumitnya mulai sini hingga sini kita isi 3 SC. Karena ini kan bagian lengkukan ya. Lekukan. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Kita lakukan terus SC memutar hingga lubang yang terakhir. Nanti kita bertemu di sini. Ini sudah selesai. Lalu kita buat satu baris lagi. Kita buat single crochet keliling. Jadi ini nanti untuk fondasinya ada 2 baris single crochet. Untuk fondasinya sudah selesai, 2 baris lalu kita potong benang. Selanjutnya kita buat bagian tumitnya. Ini kita beri pembatas pada garis yang kedua ini. Jumlah totalnya ada 20 lubang yang akan kita rajut.
kita luruskan. Sudah lurus, ambil benang di sini, ini kita tali, lalu kita buat single crochet spike untuk masing-masing lubangnya. Ada 20 lubang. Buat satu rantai, lalu kita SC spike. Bukan lubang ini yang akan kita isi, tapi lubang di bawahnya kita buat motif spike. Nih, kita buat motif spike hingga lubang yang terakhir, lubang yang ada penanda warna hijau. Sudah sampai lubang yang terakhir, lalu kita buat 2 slip stitch pada lubang berikutnya. 1, lalu slip stitch lagi 2, balik, lalu kita buat SC yang pertama pada slip stitch yang pertama. Kita buat SC hingga lubang yang terakhir di sini. Sudah sampai lubang yang terakhir, lalu kita slip stitch 2 kali. Satu, 2. Selanjutnya kita buat motif spike hingga lubang yang terakhir yang di sini. Ini SC spike yang pertama pada slip stitch yang pertama. Ini kita SC-nya pada lubang di bawahnya ini. Bukan lubang yang di atas ini, tapi yang di bawah ini. Ini sudah sampai lubang yang terakhir, lubang yang ada tonjolannya ini. Kita buat SC spike, lalu kita buat 2 slip stitch pada lubang yang kosong ini. 1, 2, putar, lalu kita buat SC
SC pertama pada slip stitch yang pertama. SC yang terakhir adalah pada SC yang ada tonjolannya ini yang terakhir. Ini sudah sampai SC yang terakhir. Lalu kita slip stitch 2 kali. Slip stitch yang pertama pada lubang ini, sedangkan yang kedua sebelahnya. Selanjutnya kita buat motif spike lagi. Spike yang pertama pada slip stitch yang pertama. Ini lakukan terus dengan cara yang sama hingga terbentuk 4 motif atau 8 baris. Sudah terbentuk 4 pola, lalu kita slip stitch 2 kali lagi. Lalu kita buat SC pertama pada slip stitch yang pertama. Selanjutnya kita buat pola yang kelima. Ini kita akan mulai lakukan pengurangan. Untuk kaki ukuran standar kurus itu kita lakukan pengurangan sebanyak 5. Kalau misalkan kakinya agak besar, bisa lakukan pengurangannya 4 aja. Kita buat 5 spike, 1 2 3 4 5. Kita skip 1 lubang. Lubang ini jangan diisi, langsung kita buat spike pada lubang berikutnya. Pengurangan yang pertama, lalu 5 spike lagi, 1 2 3 4 5. Skip 1 lubang, kita isi lubang berikutnya. Lubang ini biarkan, kita isi lubang yang berikutnya. Ini pengurangan yang kedua. Lalu buat 5 spike lagi. 1 2 3 4 5. Skip 1 lubang, langsung ke lubang berikutnya. Ini pengurangan yang keempat. Lalu buat 5 spike lagi, 1 2 3 4 5. Kita skip 1 lubang, lalu buat spike. Jadi totalnya ada 5 pengurangan pada motif yang kelima ini. Selanjutnya kita buat slip stitch 2 kali.
1, 2. Hasilnya seperti ini. Nanti dia akan melengkung ke dalam. Ini kita buat lagi motif spike hingga 8 motif atau 16 baris. Caranya sama seperti tadi. Ini sudah terbentuk 8 motif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah itu kita buat rajutan secara melingkar. Kita buat SC. Kita buat SC melingkar hingga sini, kembali ke posisi semula di sini. Untuk benang-benang sisanya bisa ikut kita rajut. Sudah sampai ujung. Ini sudah sampai ujung. Lalu kita buat motif spike. Hingga baris yang terakhir. Nanti kita lakukan pengurangan pada pojok-pojoknya ini dan sini kita lakukan pengurangan. Ini sudah sampai pojokan, kita lakukan pengurangan. Kita jadikan satu. Lalu kita buat spike lagi. Lalu kita lakukan pengurangan untuk sisi satunya. Dua lubang dijadikan satu. Baris berikutnya kita buat SC melingkar hingga lubang yang terakhir yang di sini. Ini insolnya kita masukin sekarang aja biar mudah, karena nanti kalau sudah berbentuk sepatu susah masukinnya. Lalu kita buat SC hingga lubang yang terakhir di sini tadi.
Jadi ini motifnya spike ya, baris pertama SC, baris kedua spike, baris selanjutnya SC, selanjutnya spike, begitu seterusnya. Sudah sampai ujung, baris selanjutnya kita buat motif spike hingga lubang yang terakhir. Selanjutnya kita buat penambahan pada bagian tumitnya. Kita buat sekitar 2 jari, lalu kita beri penanda. Ini kita beri penanda, lalu kita luruskan. Agak miring, bisa kita majukan. Ini saya hitung ada berapa lubang. Ada 20 lubang yang akan kita isi. Selanjutnya kita buat dari bagian dalam. Kita buat SC. Baris keempat, untuk bagian tumitnya sudah selesai, lalu kita potong. Selanjutnya kita lanjutkan lagi untuk rajutannya bagian badan. Ini kita buat single crochet. Selanjutnya kita buat SC di sini. SC yang pertama yang berdiri ini. Untuk lubang ini jangan diisi, tapi kita langsung ke lubang yang berdiri ini. Ini 1, lalu lubang ini, yang ini 2, lalu lubang yang berdiri ini 3. Selanjutnya lubang sebelah tonjolan 4. Kita buat SC biasa. Ini yang sebelah tonjolan ini kita isi. Dua. Lalu yang berdiri ini 3. Lalu ini lubang yang ini. Yang ini jangan diisi, tapi yang ini. 4.
Sudah sampai ujung. Ini nanti kita lakukan rajutan hingga bertambah 4 motif. Jadi nanti totalnya ada 6 motif atau 12 baris. Caranya sama. Sambil kita lihat untuk bagian punggungnya ini, kalau misalkan terlalu lebar, bisa kita lakukan pengurangan di pojok sini dan pojok sini. Sama seperti tadi caranya. Ini sudah terbentuk 6 motif atau 12 baris. Lalu selanjutnya kita buat bagian talinya. Bagian tali ini kita beri penanda di sini. Di bagian tengah ini. Lalu kita buat rantai. Kita buat rantai sebanyak 36. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16. 36 rantai sudah selesai kita rajut, lalu kita buat single crochet. Ini sudah sampai ujung. Lalu kita slip stitch pada lubang berikutnya. Kita buat 2 slip stitch. 1, 2. Lalu kita buat single crochet lagi. Hingga lubang yang paling ujung. Untuk besarnya tali ini bisa disesuaikan sendiri tergantung dari pengaitnya. Ini saya karena pengaitnya agak besar, jadi saya buat 4 SC bolak-balik. Selanjutnya yang terakhir kita buat slip stitch keliling. Slip stitch keliling sini untuk merapikan sepatunya. Dan juga ini nanti bagian pengaitnya kita jahit di sini. Kita jahit, lalu yang pengait satunya kita pasang. Gini. Hasilnya seperti ini. Untuk pengaitnya sudah saya jahit di sini dengan benang rajutnya. Kemudian ini juga sudah saya slip stitch keliling. Sepatunya sudah bisa kita gunakan. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.